Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, daimil ifdal azimil nawal, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal al-badril mutalal, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbin wa al. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, iftah alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba as-safi al-haniya wa habi ghani wa na'udzu bika Allahumma min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نهى به أسلافنا الصالحون، نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, ni'matul inayah wal riayah, ni'matut taufiq wa ni'matul islam wal iman wa kaunana min ummati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nikmat Allah Ta'ala masih memperkenankan kita untuk duduk di majlis, untuk duduk di rumahnya, untuk menyebut namanya, untuk menyebut nama kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala masih mengizinkan kita untuk mentadabburi firman-Nya. Hakadha, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Seperti biasa ikhwan, sebelum kita mulai, dan di sini kita duduk di masjid min masajidillah, fi bait min buyutillah, hendaknya kita memanfaatkan setiap detik dan milidetik yang kita lewati di masjid ini dengan ibadah li'atikaf. Wahakadha, barang siapa yang beriktikaf gadra fawa genagah, walaupun sekejap masa memeras susu onta, faka'annama a'taga raqabah, seakan-akan pahalanya tiap-tiap detik itu seakan-akan dia membebaskan hamba sahaya. Gitu ya ikhwan, tiap-tiap detik dihitung pahala bagi orang yang beriktikaf. Nah, dari sini kita bersama bernazar untuk i'tikaf dan berniat i'tikaf. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nazartu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikaf al-manzur fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersama di sini ikhwan kita berusaha untuk memahami dan mentadabburi dan tafahum makna kalamillahi ta'ala, yang mana alhamdulillah sudah selesai kita dari pembahasan surat Al-Fatihah. Kemudian kita mulai dari Qisarus Suwar, surat-surat yang pendek, mulai dari surat Ad-Duha dan selesai alhamdulillah. Kemudian surat Asy-Syarah, Alam Nashrah, selesai alhamdulillah. Dua pertemuan yang lalu bersama antum ustadzana, guru kita bersama Al-Ustadz Ridha Abdul Fattah, membahas surat At-Tin wa Tini wa Zaitun. Masya Allah, alhamdulillah sudah selesai juga. Di pertemuan yang terakhir beliau membahas asbab nuzulnya surat Al-Alaq, betul ya? Oke, masih membahas sebab nuzulnya surat Al-Alaq, surat Iqra ini. Alhamdulillah ya ikhwan. Subhanallah, apa namanya, antum membahas di sini Wat-Tini wa Zaitun. Kita beberapa pekan yang lalu bersama Sayyidil Habib di beberapa daerah, dan daerahnya buah zaitun. Alhamdulillah, ala kulli hal banyak faedahnya zaitun itu, baik pun minyaknya ataupun buahnya. Wat-tini wa zaitun, buah tin juga Masya Allah banyak di Ardus Syam. Tin dan zaitun diantara perihal yang khasnya khasiat Asyam, Ahlus Syam.
Ala kulli hal, banyak hikmah yang kita bisa petik dari surat At-Tin, Az-Zaitun. Yang di akhir kali Allah Ta'ala menantang orang-orang yang mengingkarinya dan mengingkari nabinya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Wa hakadha. Kita jawab dengan bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Begitu ya ikhwan. Ada beberapa surat itu kita disunahkan untuk menjawab. Dan sebenarnya begini ikhwan, kalau kita baca di Syama'il Nabi SAW disebutkan baginda SAW tidaklah melewati ayat rahmat melainkan meminta rahmat itu, dan tidaklah melewati ayat azab melainkan meminta dijauhkan dari azab itu. Nah begitu. Jadi kita ketika membaca Al-Quran ada interaksi antara kita dan Al-Quran. Ada perihal rahmat, kita minta rahmat itu dari Allah Ta'ala. Perihal yang menakutkan, kita minta dijauhkan dari itu. Ada pertanyaan, kita jawab wa hakadha. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Jawabannya bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Dan terus begitu ya ikhwan. Thumma inna alaina hisabahum di surat Al-Ghasyiyah. Jawabnya apa? Ya Allahumma adkhilnal jannah bighairi hisab. Sebagian menjawab rabbi hasibni hisaban yasir. Oh, enggak, afdalnya udah enggak usah pakai hisab lagi. Allahumma adkhilnal jannah bighairi hisab. Nah, begitu ya ikhwan. Nah, wa hakadha. Nah, bismillah, kita sekarang masuk surat Al-Alaq. Sebab nuzulnya dibahas oleh Ustadzana Ustaz Ridha Abdul Fattah hafizahullah wa ra'ahu balagha aqsamunah dalam pertemuan lalu, bagaimana turunnya surat Al-Alaq ini. Taman surat Al-Alaq ikhwan 19 ayat. 5 ayat pertama itu turunnya di Mekah. Ma'ruf, 5 ayat pertama turunnya di Mekah, bahkan itu adalah awal yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 5 ayat pertama. Wah kata. Dan ceritanya dibahas sama Ustaz Ridha kemarin. Cerita yang panjang lebar. Ketika baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah, kemudian ketika baginda mendekati umur 40-an, mulailah di situ datang pembukaan untuk wahyu, yaitu adalah mimpi-mimpi, ya kan? Sayyidah Aisyah berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, awal ma budi'a minal wahyi ar-ru'ya salihah. Wahyu itu dimulai dengan mimpi-mimpi yang benar. Maka baginda setiap mimpi pasti akan terwujud mimpi itu. Nah, ulama berkata dimulainya mimpi itu ketika umur Rasulullah 40 kurang 6 bulan. Nah, tepatnya tepatnya bidhabt ketika 6 bulan sebelum turunnya wahyu. 6 bulan sebelum turunnya wahyu. Berarti setelah umur baginda 40 lebih sekian ya. Betul. 6 bulan masa mimpi-mimpi itu ikhwan. Ini ada hitungan yang indah di sini. Nabi SAW bersabda, ar-ru'ya salihah juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Mimpi itu mimpi yang benar ya. Mimpi yang benar. Mimpi yang benar itu yang menjadi kenyataan itu adalah sebagian daripada 46 bagian daripada kenabian. Jadi wahyu itu ada berapa? Hitungin ya, ini perlu hitungan nih soalnya. Ada 46 macam. Juzu artinya sebagian dari 46, berarti setengah dari satunya yang 46 itu. Jelas? Oke. Quran ini turun dari awal Quran sampai akhir Quran, dari umur baginda 40 sampai umur baginda berapa? 63. Berarti berapa itu? Berapa tahun semuanya itu? 23. Ingat, 23 tahun. Nah, awal Al-Quran turun di bulan Ramadan kan ya. Iqra ini 5 ayat pertama turun di bulan 17 Ramadan. Sedangkan Rasulullah lahir di bulan apa? Di bulan Rabiul Awal. Coba hitung dari Rabiul Awal ke Ramadan berapa bulan? Rabi Awal, Rabi Tsani, Jumad Awal, Jumad Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berarti 6 setahun berapa bulan?
12. Berarti 6 itu setengahnya 12. Berarti masa mimpi Rasulullah, okay, itu 6 bulan, ikhwan. Ketika pas umur Rasulullah 40 tahun mulai mimpi-mimpi itu, sampai 6 bulan kemudian datanglah wahyu. Oke, kembali kita ke angka tadi, ke angka 23. 23 itu adalah masa turunnya Al-Quran dari awal sampai akhir. Nah, kalau ente kaliin 23 dikali 2 sama dengan berapa ya? 46 ya. 23 kali 2 sama dengan 40. Ingat hadis yang tadi ya. Mimpi yang benar adalah sebagian daripada 46 jenis daripada wahyu-wahyu atau kenabian itu. Nah, 46 itu, ikhwan. Jadi kalau 23 dikaliin 2, 46. Dan ini mimpi itu adalah apa ya? Adalah setengahnya. Nah, kalau setengah 46 ya. Dan ini mimpi adalah 6 bulan, berarti setengah dari itu. Makanya dibilang juz'un min sitta wa arba'ina juz'an. Wah, 23 soal Nabi. 23 tahun, kita ulang. 23 tahun dimulai dari turunnya ayat ini. Tapi jangan lupa, turunnya ayat ini adalah di bulan Ramadan, sedangkan Nabi lahir di bulan Rabiul Awwal. 6 bulan pertama itu adalah sebagian, itulah adalah juzu daripada 23. 23 kalau setahunnya kita bagi 2, 23 setahunnya adalah 2 sama dengan 46. 23 kali 2 46. Pas banget. 6 bulan pertama itu adalah setengah daripada 23 tahun. Nah, makanya setengah daripada 23. Betul, jadi Al-Quran wahyu turun kepada Rasulullah 23 tahun, tapi kurang 6 bulan. 6 bulannya dimakan oleh apa? Oleh mimpi-mimpi yang indah tadi. Nah, pas banget. Jadi gitu cara ngitungnya. Jelas, ikhwan ya? Nah, mimpi ru'ya salihah, perihal mimpi ini, ru'ya salihah, betul, ru'ya itu tanda. Nabi SAW dimulai wahyunya dengan mimpi-mimpi yang benar. Setiap baginda yang lihat di malam harinya, kemudian di keesokan harinya terwujud. Itu, ikhwan. Mimpi itu suatu tanda kebesaran Allah Ta'ala, betul. Tapi nggak sembarang mimpi. Baginda bersabda, wa asdaquhum ru'ya asdaquhum hadithan. Wa hakadha la takadu ru'ya rajulu takdzib. Wa hakadha. Kadang-kala mimpi itu benar, kadang-kala mimpi itu nggak benar. Gimana cara ngukurnya? Ukurlah dengan keseharian orang yang bermimpi itu. Kalau orangnya orang benar, dia nggak bohong, dia nggak nipu orang, kebanyakan mimpinya benar. Tapi kalau orangnya pembohong, nggak benar kesehariannya, jangan dianggap mimpinya. Nah, jadi patokan benar atau nggak benar mimpi itu, lihat kesolehannya di hariannya bagaimana. Itu adalah patokan untuk mimpinya itu, ikhwan. Dan jangan lupa, sebagus-bagusnya mimpi suatu yang indah, tapi mimpi ini engkau nggak bisa menjadikan itu adalah tanda kebenaran atau tanda ketidakbenaran. Ini punya siapa ini pena ini? Wah, nggak tahu. Tahu ane mimpi. Pena ini punya si fulan. Besoknya anak kasih dia. Ini pena punya ente. Tahu dari mana? Anak mimpi semalam. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Rumah ini punya siapa ini? Nggak tahu. Muter-muter ada perselisihan antara fulan sama fulan sama anak-anaknya. Salah satu anak bilang mimpi semalam dia lihat abahnya bilang ini rumah punya si fulan. Bisa nggak? Jadi kayak gitu rumah si fulan gara-gara mimpi semalam? Nggak bisa. Nggak bisa ditetapkan hukum syar'i dengan mimpi, nggak bisa sama sekali, ikhwan. Itu perihal pertama. Perihal kedua, mimpi seindah-indahnya mimpi itu nggak pahala, tidak berpahala. Itu catat. Walau ente mimpi Rasulullah, walau ente mimpi Allah, dapat pahala nggak? Nggak. Salat 2 rakaat berpahala, hadir majelis ta'lim berpahala. Jadi jangan mewah-wahkan perihal mimpi. Banyak orang tertipu, apalagi di akhir zaman. Wah, hebat itu. Kenapa? Mimpinya hebat. Kok mimpinya hebat? Ente emang ukur kehebatan seorang dengan mimpinya? Jangan. Mimpi bukanlah suatu ukuran. Wala nggak ada harganya sama sekali mimpi, ikhwan. Betul, kita dituntut untuk berusaha untuk mimpi Rasulullah SAW. Itu sesuatu yang luar biasa, bisyarah yang luar biasa. Barang siapa yang bermimpi Rasulullah, insya Allah akan melihat baginda di alam kenyataan.
Bahkan sebagian ulama berkata mimpi Rasulullah itu adalah jaminan insya Allah dia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi itu nggak bisa menjadikan itu suatu patokan. Oh, aneh ada mimpi Rasulullah, udah jelas aneh bebas pasti masuk surga, nggak bisa. Wah, kata sebagian orang mimpi itu dijadikan menjadi akhirnya hujjah alaih, naudzubillah min dzalik, dijadikan akhirnya suatu malapetaka baginya. Dikasih mimpi-mimpi yang indah tapi akhirnya menjadi malapetaka baginya. Wa ala kulli hal, jangan mudah tertipu dengan mimpi, jangan mudah tergiur dengan mimpi, tamam? Lakukanlah hal yang nyata dari hal yang tidak nyata. Dahulukanlah hal yang nyata dari hal yang tidak nyata. Sallallahu Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi ya Rasulullah. Tapi mimpi itu bagus juga, betul. Mimpi ada kebenarannya. Kan tadi setengah daripada 46 juz'an minan nubuwah, sebagian dari kenabian. Itu perihal mimpi, ikhwan. Nah, jadi baginda Rasulullah ketika dimulai wahyu itu didahulukan dulu dengan perihal mimpi. Ini minta maaf, mungkin Al-Fagir bahasnya agak kasar di masalah mimpi ini karena banyak sekali di akhir zaman ini orang yang menipu dan ditipu dengan mimpi. Udahlah kelar deh, ngapain mimpi-mimpi? Udah. Asal kita main yang bener aja deh, ya enggak? Mau main yang beneran, jangan pakai khayalan. Udah capek gitu. Dibohongin dengan mimpi. Ala kulli hal. Perihal pertama perihal mimpi. Perihal kedua yang berkaitan dengan sababun nuzul, dengan sebab nuzulnya surat Al-Alaq ini. Dalam hadis itu Nabi SAW suka untuk di akhir sebelum datangnya wahyu ini, baginda senang menyendiri, karena hubbiba ilaihil khala fakana yatahannath ay yata'abbad. Baginda demen menyendiri. Akhirnya Nabi SAW khalwat di mana? Di Gua Hira. Di Gua Hira itu ada beberapa tingkatan, ikhwan. Beberapa ulama menyebutkan kadang-kadang baginda SAW di atasnya, kemudian duduk di gua itu yang ada bolongan itu yang bisa kelihatan dari situ Ka'bah. Memang luar biasa view-nya, masya Allah luar biasa, dan penuh dengan nur cahaya di gua itu. Wah, enggak terlalu tinggi tapi masya Allah ajib, nikmat memang Gua Hira, penuh dengan nur azim ini Gua Hira itu. Nah, perihal khalwat ini, ikhwan, juga menjadi fenomena di zaman sekarang, ya enggak? Ada orang, oke, dari perihal khalwat ini akhirnya para ulama menetapkan ada perihal namanya khalwat. Sebagian solehin itu khalwat, menyendiri mereka. Dan memang dikatakan semakin matang akal seseorang maka semakin suka dia menyendiri. Semakin risih dia bergaul dengan manusia. Tanda kematangan akal seseorang. Menyendirinya bukan khoyal ya. Ada orang yang menyendiri tapi mengkhoyal, itu akhirnya sakit jiwa, itu akhirnya. Jangan. Menyendiri untuk tafakkur fillah, tafakkur fi ala illah, itu target untuk khalwat itu. Bukan mengkhoyal. Banyak daripada ulama kita atau habaib kita mereka khalwat, ada yang sekian bulan, ada yang sekian tahun. Bahkan seorang guru itu kadang-kadang menyuruh muridnya untuk khalwat dan dikasih amalan untuk khalwat itu, bacanya apa yang harus difikirin ketika khalwat itu, di mana tempatnya, ada syarat-syaratnya, ada yang nggak boleh ngomong, ada yang ini, ada yang itu. Hadza azim. Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, beliau khalwat beliau punya masjid itu 8 tahun, dia bilang. Kebanyakan harinya itu beliau puasa dan beliau buka hanya dengan seteguk air dan hanya mengecup biji korma, bukan makan korma, kagak, cuma ngecup toh bijinya korma, asal batal aja, kan nggak boleh puasa wisol ya, nggak boleh. 8 tahun seperti itu. Tapi tau-taunya keluarnya gemuk banget, tau-taunya sedang menyatu ruh dengan jasadnya. Akhirnya beliau makan dengan zikir, yang tanya zikir itu makanan ruh, akhirnya masuk juga ke jasad, sudah hilang penghalang antara ruh dan jasad. Ketika ruh kenyang maka jasad juga kenyang, begitu ikhwan. Banyak. Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf ma'ruf khalwat sekian tahun. Nah, catatan penting di sini masalah khalwat. Jangan sembarangan khalwat, ikhwan.
Ada orang banyak ya khannu khalwat, wah fulan bin fulan khalwat, habib fulan khalwat, imam fulan khalwat, kiai fulan khalwat, aneh juga mau khalwat. Khalwat menyendiri di kamar, keluar jadi orang gila akhirnya. Banyak kayak gitu, keluar ngomongnya nggak bener, lihat ini lihat itu, kalau bahasanya bertapa di gunung sono. Aduh, masya Allah. Sholat kagak? Nggak tahu sholat apa enggak ya. Rahasia khalwat kayak gitu. Berjamaah enggak sholatnya? Khalwat akhirnya sholat sendirian. Lah gimana ceritanya, kan jamaah ya ikhwi, mana sholat jamaahnya? Itu penting ikhwan, harus perhatian yang diperhatikan. Oleh karena itu dikatakan di antara suatu yang sangat berbahaya ketika seorang murid berkhalwat tanpa izin gurunya. Sangat bahaya bagi murid itu. Datang godaan dari syaitan, khayal, lihat cahaya ini cahaya itu, tahu-taunya syaitan semua itu. Nggak ada izin dari gurunya. Siapa yang nyuruh khalwat? Kalau gurunya memerintahkan, silahkan, tafadhol. Tanpa izin guru, jangan berani-berani untuk khalwat. Ya, akhirnya yang datang syaitan akhirnya. Begitu ya kawan. Itu perihal penting, apalagi di zaman sekarang. Banyak isu-isu bertapa, isu-isu berkhalwat, nggak tahu isu apa namanya, yang akhirnya mencetak orang-orang yang nggak benar pikirannya, ya enggak, yang nggak waras. Macem-macem syariat baru lah, nggak ada sholat, wah macem-macem lah, sudah ruwet kayak gitu-gituan. Nah, ala kulli hal, jadi orang yang normal aja ya akhi. Paling nikmat jadi orang yang normal, enak, diajak ngomong nyambung, ya enggak, manfaat buat orang lain, nggak bikin ruwet, ya enggak bikin pikiran orang, itu paling nikmat. Gak usah aneh deh, udah. Banyak orang pengen viral akhirnya ngelakuin yang aneh-aneh. Jadi kayak biasa aja. Kenapa sih kayak mau lebay banget? Jadi kayak orang normal enak, paling nikmat, ya enggak? Kayak orang biasa, yang biasa. Perihal khususiyah bainaka wa bainallah, rahasia antara ente sama Allah, nggak usah diwah-wahin, nggak usah diposting-postingin. Ngapain diposting? Ente sama Allah, rahasia antara engkau dan Allah, engkau dengan Rasulullah, mimpi Rasulullah, yaudah rahasiain, nggak usah dipost, nggak usah disebar-sebarin, nggak usah dikabar-kabarin. Buat apaan? Nyari apa sih? Ngapain kita ngabarin khususiyah ente? Biar apa? Tujuannya apa? Ayo. Tujuannya apa? Ketika engkau memposting itu tujuannya apa? Ketika ente ngabarin tujuannya apa? Wah kata. Di situ dinilai keikhlasan orang. Ikhlas enggak dia dalam beribadah. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tayyib. Nah, itu dua catatan perihal apa namanya sababun nuzul. Ala kulli hal, kita akan masuk sekarang ikhwan. Ayat pertama dari surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya surat Al-Alaq. Satu. Juga dinamakan surat Al-Qalam. Nah, karena ada zikrul galam, allama bil galam, maka dinamakan juga dengan surat Al-Galam. Padahal juga ada surat lain bernama Al-Qalam, nun wal qalami wama yasturun. Tapi juga betul ini surat dinamakan surat Al-Qalam. Juga ini surat dinamakan surat Iqra juga. Jadi ada tiga nama. Al-Alaq, Iqra sama Al-Qalam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama yang Allah Ta'ala turunkan ke baginda sallallahu alaihi wasallam untuk baginda dan umatnya adalah suatu perintah. Tamam. Jadi awal yang Allah Ta'ala perintahkan nabinya langsung perintah ikhwan. Bukannya cerita, tamam. Bukannya hukum, enggak. Jadi yang pertama yang diturunkan ke Nabi Muhammad dan umatnya adalah perintah. Perintah apa? Perhatikan, perintah beriman kepada Allah bukan, perintah bertakwa bukan, masya Allah. Apalagi perintah sholat bukan, perintah beribadah bukan. Perintah pertama yang Allah perintahkan nabinya dan begitu juga umatnya adalah perintah Iqra, membaca, bacalah gitu. Nah, perhatikan ente. Jadi Allah Ta'ala pertama nyuruh kita untuk ngapain? Untuk membaca. Iqra, baca ya ikhwan, baca dan baca. Dan ini bukan cuma sekali, coba lihat di ayat yang setelahnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Habis itu Iqra, baca. Jadi 5 ayat pertama itu ada 2 perintah, dua-duanya isinya apa? Membaca, baca.
Itu perintah Allah kepada kita, ikhwan. Membaca, oi umat Islam, membaca, baca. Iqra. Nah, ini ikhwan perihal banyak. Iqra. Kita akan bahas di sini dari makna yang sempit ke makna yang luas. Makna yang sempit adalah baca kitab. Ya enggak? Ini makna yang sempitnya. Makna yang luasnya, membaca itu bukan cuma baca kitab. Dan membaca itu bukan cuma amalnya mata bisa baca, enggak, sangat luas. Kitab juga masuk. Ini mana yang sempitnya membaca kitab gitu. Dan panjang pembahasan di sini insya Allah perihal membaca kitab. Tapi di antara makna membaca alam semesta, membaca peristiwa, gitu, membaca kehendak Allah, membaca godok dan godarnya Allah, ya. Mata membaca, hati pun bisa membaca, ruh pun bisa membaca. Bacalah alam semesta, ya ikhwan. Bukan cuma baca kitab, baca alam semesta. Masuk di sini arti tafakkur, ya. Arti i'tibar. Semua masuk dalam kategori membaca. Baca. Pun dari segi bahasa ini digunakan. Ya. Kalau kita lihat mimik muka orang, aneh baca dari muka ente kayaknya ente marah. Nah, kita bilang apa? Aneh baca. Jadi bisa kita membaca muka orang, itu membaca. Dari segi bahasa pun digunakan itu, ikhwan. Jadi jangan diartikan secara sempit membaca kitab saja, membaca apapun alam semesta ini kau bisa baca. Nah, tapi memang hakikatnya membaca ya membaca kayak gini, membaca kitab, dan itu sangat dianjurkan, sangat dianjurkan. La ilaha illallah. Nah, kita lihat dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menang di perang Badr, ya, dan ditawan di situ 40 tawanan dari kaum musyrikin dari kota Mekah. Dalam cerita yang panjang, akhirnya mereka dibebaskan oleh Nabi SAW dengan syarat. Apa syaratnya? Setiap satu dari tawanan perang itu harus mengajarkan 10 dari penduduk Madinah untuk bisa membaca dan menulis. Gitu, Syuf. Jadi negosiasi Nabi SAW sama mereka. Dari tawanan perang itu dikasih bebas dengan syarat inti ajarin orang Madinah bisa baca, bisa nulis. Ajib nggak? Luar biasa. Itu satu. Nah, apa namanya, kalau dalam bahasa dunianya, apa namanya, lebih dari 10 tahun yang lalu, ini aneh baca informasi ini kira-kira di tahun 2010, berarti udah 10 tahun, berarti lebih dari 20 tahun yang lalu. Lebih dari 20 tahun yang lalu Jepang buat acara gede-gedean, gede acaranya, datang presidennya segala macam. Acaranya apaan? Acaranya adalah orang terakhir yang buta huruf akhirnya bisa membaca di negeri Jepang semuanya. Jadi berapa persen orang yang buta huruf di Jepang? 0%. Setelah itu, sebelum 20 tahun yang lalu. Jadi orang terakhir nih yang kayak bisa baca, akhirnya dia bisa baca, itu dibuat acara segede-gedenya di Jepang sono. Jadi persentasinya orang yang aneh nggak tahu, kalau bahasa Indonesianya buta huruf kan ya, ummi kalau bahasa Arabnya, yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, itu ummi. 0%. Kalau di kita berapa ya? Wallahu alam. Di kita berapa persen nggak tahu. Di Jepang padahal sudah 20 tahun yang lalu lebih, udah nggak ada lagi orang kayak gitu. Itu di bahasa mereka perihal dunia. Juga sama, apa namanya, kalau kita ada teman dulu masyayikhna, beberapa guru-guru kita, mereka dakwah ke sana ke negeri Jepang, Syekh Hussein wa ghairuh. Mereka takjub ketika mereka naik bis, nggak ada cerita orang yang bengong, nggak tahu ngapain di bis, celangak-celongok tengok sini, nggak ada. Semua pada sibuk masing-masing. Ngapain? Kebanyakan mereka megang kitab. Gitu. Itu di bis. Gitu, ikhwan. Dan simbol mereka adalah ketika mereka bangun perpustakaan, gede perpustakaannya, gede, segede-gedenya. Nggak tahu berapa puluh tingkat itu, perpustakaan Jepang.
perpustakaannya rame dikunjungin, nggak sepi. Rame dikunjungin. Kitab apa aja dibilang mereka sediakan, bahasa apa aja. Bahkan beberapa masyaikhna dulu, Syekh Umar Husain yang nyeritain, ada beberapa kitab yang aneh cari itu di antara karangannya Syekh Ali Jum'ah di situ. Juga di beberapa kitab syar'i yang di daerah kita nggak dicetak lagi itu kitab, dan aneh nyari kitab itu udah nggak ada lagi. Itu ada di library mereka di Jepang sono. Masya Allah, bahasa Arab. Di bawahnya mereka buat patung. Patungnya apa? Ada anak muda gitu lagi bawa kitab, di belakangnya dia bawa kayu bakar dan dia nggak pakai sendal. Nah itu logonya mereka. Artinya apa? Sesederhananya orang dan sesibuk-sibuknya dia nyari kerjaan nafkah, ini bawa kayu kan, tetap dia baca kitab. Itu logonya mereka. Nah sebenarnya kita lebih pantas dan semestinya kita yang seperti itu, karena kita adalah umat yang mana Allah memerintahkan kita, perintah pertama untuk kita adalah membaca. Semestinya kita yang seperti itu, bukannya mereka, gitu ya kawan. Mereka atas antusias mereka sendiri, tapi kita agama Allah yang menyuruh kita membaca, dan kita membaca dapat pahala, mereka kagak. Semestinya kita yang lebih rajin membaca ya kawan. Dari sini ada Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, Masya Allah, Syekh masyaikhna, Allamah, alim. Yang ditanya apa aja Masya Allah, apalagi syar'i, luar biasa. Syekh Ali Jum'ah itu, beberapa teman-teman kita belajar ke beliau. Dia cerita, itu katanya Syekh Ali Jum'ah, dia punya library khusus ya, perpustakaan khusus punya dia. Itu tuh nggak, bukannya satu kamar dua kamar, 3 rumah gede. Satu rumah kayak gini nih, bayangin 3 rumah kayak gini, dan tiap rumah tuh 2 tingkat, memang. Itu isinya kitab semua. Dia bilang gini, kitab yang belum aneh baca, aneh taruh di atas. Kitab yang udah aneh baca, aneh taruh di bawah. Teman kita sempat ada Syekhna Said Ahmad Magdi pernah masuk ke itu, ke mana, ke maktabahnya Syekh Ali Jum'ah itu. Dia bilang, wah ini luar biasa, berapa ribu kitab nggak tahu, nggak bisa dihitung lagi. Apa namanya, pas diliatin kebanyakan kitab di bawah daripada di atas. Artinya kebanyakan tuh kitab sudah dibaca semua oleh beliau. Yang ajib lagi, kadang-kadang beliau tuh nyebutin apa ya, faedah apa ya gitu, itu beliau nyebutin dengan nama kitabnya, dengan halamannya, kadang-kadang langsung dihafal tuh. Hakada Syekh Ali Jum'ah. La ilaha illallah, nah begitu ya ikhwan. Sayyidil Habib Umar, guru kita semua. Al-Faqir sempat masuk ke maktabahnya Habib, luas. Ini lain dengan maktabah umum ya, enggak, itu ini artinya maktabah pribadi. Maktabah untuk bacaannya, bukan satu kamar, saruangan, saula, kitab dari ujung. Di tengah-tengah juga ada kitab. Dan tiap-tiap Habib rihlah kemana, rihlah ke Mesir, rihlah kemana, pasti pulangnya bawa kitab, ditambahin tuh ke maktabahnya dengan tertib yang khusus yang Sayyidul Habib minta. Juga persis seperti ini anak-anaknya. Hampir setiap anak itu mempunyai library khusus, perpustakaan khusus. Anak beliau Said Salim punya ruangan lain lagi buat maktabnya, kitab-kitab sendiri, lain sama kitab abahnya. Said Hamid apalagi banyak kitabnya. Luar biasa ikhwan, demen mereka. Wah kata ya, jangan mengandalkan ini ikhwan ya, catatan penting sekali. Banyak orang enggak, udah males ngapain beli kitab, ada PDF-nya di sini semua. Oh enggak, jauh rasanya, apalagi berkahnya. Ya enggak, inti baca maklumah dari kitab yang seperti ini, itu nemplok langsung, nempel di hati. Dan ini mujarrab bener-bener, dan lama ngilang biasanya. Tapi kalau ente baca dari kitab PDF dari gini-ginian, mujarrab cepet lupa, mujarrab cepet
perlu hanya sementara. Jangan ngandelin PDF ataupun kitab elektronik. Dan jangan takut beli kitab, ikhwan. Beli kitab, nabung, beli kitab. Wah, kata nabung. Ulama bilang tidaklah fagir orang yang demen beli kitab. Dan mujarrab, ini khudha halaf. Mujarrab, kata sebagian ulama, mujarrab memang sampai bersumpah, wallahi katanya, tiap harta yang inti belikan untuk kita pasti paling minimal double-nya bakal datang dari Allah Ta'ala. Nah, jangan takut miskin untuk beli kitab. Wah, kata la ilaha illallah, soal Nabi, Allahumma salli wa sallim. Rajin-rajin baca ya. Rajin-rajin baca, beli kitab yang manfaat. Wah, kata kan Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar ketika beliau berziarah kepada gurunya dan mertuanya Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Aqil bin Yahya. Juga ini Habib Ibrahim bin Aqil adalah gurunya Sayyidil Habib Umar. Kebanyakan Sayyidil Habib mengambil sanad hadisnya dari Habib Ibrahim bin Aqil ini. Al-Faqir pernah ziarah ke rumah beliau, alhamdulillah, dan kita lihat maktabahnya itu luar biasa, ikhwan. Kitab semua. Yang luar biasa, ini nggak heran kalau kita mendengar menagibnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu katanya sekali baca langsung hafal. Tahu yang seperti itu banyak. Di antaranya beliau Ibrahim bin Aqil, sekali baca langsung hafal. Ma'ruf. Pun kita sempat ziarah kepada anaknya, pun anaknya seperti itu, Habib Sahal namanya, Habib Sahal bin Ibrahim bin Aqil. Allamah. La ilaha illallah. Habib Muhammad Haddar ketika masuk ke maktabahnya, ke perpustakaannya Ibrahim bin Aqil, beliau wa inda syaikhi kutubun katsirah hawaha hinama gara'aha. Dan guruku mempunyai kitab yang sangatlah banyak yang mana sudah ada di hatinya ketika dia membacanya. Wah, kata baca kitab. Dahulu Imam Syafi'i juga banyak nulis-nulis, tapi sempat dalam cerita yang ma'ruf itu akhirnya beliau pernah dirampokkan, ngilang ilmunya katanya. Nah, balik ke rumah akhirnya dia yakif, beriktikaf di kamarnya itu, akhirnya dia hafalin kitabnya semua. Dan ketika itu beliau keluar dan sambil memegang pintu dikatakan beliau berkata, ilmi ma'i haitsuma yammamtu yatba'uni qalbi wi'a'un lahu la batnu sundugi in kuntu fil bait kana al-ilmu fihi ma'i wa in kuntu fis suq kana al-ilmu fis suqi. Sekarang ilmuku bersamaku. Tahap kedua itu udah baca, dihafalin begitu ya kawan. Nikmat hidup seorang yang sibuk dengan baca kitab, sibuk dengan ngapalin ilmu, nikmat banget. Walaupun kita sudah kerja 8 jam sehari di kantor, contohnya di mana aja, bisa ente menyibukkan diri dengan membaca sambil jalan. Paling nikmat baca sebelum tidur katanya. Yang sudah berkeluarga, baca kitab sama keluarganya. Sesibuk-sibuknya dirimu, jangan engkau lewatkan waktu untuk membaca kitab dengan keluargamu. Enggak, ikhwan. Suatu yang kita lihat dari Sayyidil Habib Umar, sesibuk-sibuknya Sayyidil Habib itu, tapi kalau habis salat subuh, habis salat isyraq itu, salat duha pagi-pagi, beliau balik ke rumah dan beliau futur, makan pagi sama keluarganya. Dan di situ yang paling kecil sampai yang paling besar semua baca kitab satu-satu. Soalnya dulu Al-Faqir sempat jadi yang merojaahin salah satu cucunya Sayyidil Habib. Jadi mereka semua belajar alif ba ta'nya langsung sama Sayyidil Habib. Yang masih kecil nih, bocah umur 4 tahun belajar alif ba ta. Ini kelar, habis itu bocah yang katanya lagi kitab yang agak gedean. Habis itu kakaknya lagi, terus satu-satu sampai istrinya Habib pun membaca. Al-Faqir tanya ke anak beliau yang paling besar, yang laki-lakinya Said Salim. Beliau bilang, "Oh, Masya Allah, aneh sudah ngatamin puluhan kitab di waktu pagi itu." Padahal cuma waktu breakfast, sarapan, waktu futur sarapan. Sesibuk-sibuknya dai, tidak bisa dia menggugurkan kewajiban duduk bersama keluarganya. Keluargamu tanggung jawabmu. Sebelum umat tanggung jawabmu, keluargamu dulu tanggung jawabmu. Gitu. Jadi semua keluarganya Habib belajar alif ba ta. Kita yang semua dari Sayyidil Habib sampai kitab yang besar, yang tamat Ihya Ulumuddin, yang tamat Bukhari, yang tamat ini, yang tamat itu, dan tiap hari seperti itu, ya kawan.
Ala kulli hal, tanamin budaya membaca ya. Dan nikmat kalau ente membaca, caranya gini, biar kita demen baca ya, jangan langsung baca kitab yang tebal-tebal, kagak. Ini kapan hatamnya? Iya, makanya pilih kitab yang tipis-tipis, ya kan, yang unik, yang tipis, yang enak dibaca, yang ente demen. Pas hatam kitab itu ada rasa khusus kan, kayak lega, nikmat, hatam satu, pindah lagi kitab yang kedua. Jadi lama-lama demen ente baca, demen baca, baru ntar baca kitab yang gede. Ala kulli hal, la ilaha illallah. Nah begitu ikhwan, kitab adalah sebaik-baik teman, gitu ya. Nah, kalau ente sempat dibaperin sama temen ente, ya, dikeselin sama teman, ketahuilah kitab adalah temanmu dan dia nggak pernah nyakitin ente, dia nggak pernah baperin ente, ya nggak pernah. Nggak orang sakit hati sama kitab? Nggak pernah. Kitab temanmu yang paling baik, yang dikasihnya terus kebaikan, terus kebaikan. Nggak pernah kitab jahatin kita. Kapan ente mau duduk sama dia, ente bisa duduk sama dia, ya enggak? Kan ba'dus shalihin, sebagian shalihin berkata, ketika dia cerita tentang a'immah, tentang Imam Syafi'i itu begini, Imam Nawawi begini, Habib fulan, oh masya Allah, Imam Al-Idrus, Imam Segaf, sampai muridnya ini takjub, katanya gurunya bilang, ente mau nggak ketemu sama mereka? Mau. Masa bisa ketemu sama Imam Nawawi? Bisa. Kemana? Ke perpustakaan. Semua mereka ada di sono, nongkrong di sono. Kalau ente mau nongkrong sama Imam Nawawi, ya baca kitab-kitabnya. Mau nongkrong sama siapa? Sama Imam Haddad, baca kitabnya. Seakan engkau ngomong, mereka semua ada di maktabah itu, mereka semua ada di perpustakaan itu. Kapan ente mau ngobrol sama mereka, silahkan, tafadhol. Itulah hakikatnya perpustakaan, tempat nongkrongnya para ulama, karena semua di situ. Soal Nabi, Allahumma shalli wa sallim. La ilaha illallah. Iqra. Udah cukup deh sekarang, yakfi. Al-waqt gudulan Habib. Insyaallah kita ambil kalimat ini iqra dan kita amalin ini insyaallah. Ya insyaallah ikhwan. Baca kitab-kitab yang manfaat ya. Baca kitab yang manfaat, yang nambah wawasan. Tapi jangan lupa juga ini ayat, coba antum baca setelahnya, iqra bismi rabbik. Itu luar biasa kaitannya. Bacalah. Tapi ketika engkau membaca harus disertakan dengan nama Allah, dengan nama Tuhanmu. Itu kita akan bahas insya Allah di pertemuan akan datang, pola membaca. Jadi membaca yang benar itu ada polanya, yang mana Allah di sini memerintahkan kita baca, tapi jangan sembarangan. Bacalah dengan bismi rabbikal ladzi. Metode itu insya Allah kita akan bahas di pertemuan akan datang, metode membaca yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah taala yubarik lana wa lakum wa yuwaffiqna wa iyyakum likulli khair wa yarzuqna taufiq wal mahabbah lil qiraah bismillah taala yuhannin arwahan nabiyyin ilaina Allahumma ya man waffaqa lil khairi wa nama alaih wa waffiqna Allahumma lil khairi wa inna alaih barakallahu fi hadzal majlis wa hadzal ijtima' wa anfa'na bima nasma' wa anfa'na bima alimna wa alimna ma jahilna warzuqna al-amal bima alimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan bersama kita membaca doa di sini.